Dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Bawa berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh tadi Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi. Indonesia sebentar lagi akan mendapatkan pelatih, ya, pelatih baru atau pelatih asal Eropa. Nah, Tuttosport, salah satu media di Italia, dan juga ada media yang sudah lama, legenda sekali ini media ini, Corriere dello Sport, ya, karena tentunya kita juga tidak sabar menunggu calon nahkoda baru Garuda. Kita setengah memburu pawang Garuda supaya bisa jinak tapi juga bisa galak ketika menghadapi tim lawan. Ya, ini tentunya pasca pemecatan Erick Thohir sudah sepakat, Louis van Gaal latih timnas Indonesia, KNVB merestui, Sintayong jadi asisten pelatih Garuda. Langkah besar kembali diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah melalui serangkaian rapat intensif dengan para petinggi Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, kabar mengejutkan akhirnya datang dari Jakarta dan Amsterdam secara bersamaan. Louis van Gaal resmi disepakati menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Kesepakatan ini menjadi salah satu langkah paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola tanah air. Van Gaal, sosok legendaris asal Belanda yang pernah menukangi raksasa seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, hingga Manchester United, akhirnya menerima tantangan besar untuk membangun kekuatan baru di Asia Tenggara. Di bawah koordinasi langsung Erick Thohir, proses negosiasi yang berlangsung hampir 2 minggu itu berjalan mulus setelah KNVB memberikan restu penuh kepada Van Gaal untuk mengambil proyek baru di Indonesia. Namun, bukan hanya itu yang membuat publik terkejut. Di balik keputusan besar ini, ada kejutan lain. Sintayong akan tetap menjadi bagian penting dalam proyek ini sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Mantan pelatih kepala yang telah memberi banyak kemajuan bagi skuad Garuda itu akan mendampingi Van Gaal sebagai tangan kanan, sekaligus menjadi jembatan antara metode Eropa dan gaya bermain Asia. Keputusan besar ini diambil Erick Thohir bukan tanpa alasan. Setelah kegagalan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, evaluasi total dilakukan di tubuh PSSI. Erick menyadari bahwa timnas membutuhkan fondasi baru, strategi lebih modern, dan sosok dengan pengalaman di level tertinggi dunia. Nama Van Gaal pun muncul dari daftar pendek calon pelatih internasional yang diajukan komite teknis. Van Gaal dikenal sebagai pelatih dengan disiplin tinggi, kemampuan membangun sistem permainan dari nol, dan keberanian memberi kesempatan pada pemain muda. Filosofinya yang berbasis pada penguasaan bola, pressing ketat, serta kerjasama tim dianggap cocok dengan karakter pemain Indonesia yang lincah dan agresif. Proyek ini dikatakan sebagai revolusi sepak bola nasional jilid 2, lanjutan dari reformasi besar yang sebelumnya dimulai pada masa kepemimpinan Sintayong. Jika STY berperan dalam membangun mental dan kedisiplinan dasar pemain, maka Van Gaal akan datang untuk mengokohkan struktur taktik, visi permainan, serta konsistensi dalam setiap laga internasional. Pihak KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, dikabarkan sangat mendukung langkah Van Gaal melatih Indonesia. Mereka menilai Indonesia sebagai pasar besar sepak bola dunia, dengan basis supporter yang fanatik dan potensi pemain muda yang terus berkembang. Restu KNVB diberikan sebagai bagian dari kerjasama bilateral yang lebih luas antara PSSI dan Federasi Belanda. Kerjasama ini meliputi pengiriman pelatih muda ke Belanda, pembentukan akademi sepak bola berstandar Eropa di Indonesia, hingga kolaborasi dalam bidang sport science dan pengembangan wasit. Bagi KNVB, keberangkatan Van Gaal ke Indonesia bukan kehilangan, melainkan bagian dari misi untuk memperluas pengaruh filosofi sepak bola Belanda di Asia. Selain itu, KNVB juga akan menugaskan beberapa analis dan pelatih teknik untuk membantu Van Gaal dalam proses transisi awal di Indonesia. Dengan demikian, proyek ini bukan hanya kontrak kerja individu, melainkan bagian dari kerjasama resmi antar federasi.
Meski posisinya kini berubah menjadi asisten pelatih, Shin Tae-yong tidak merasa diturunkan. Justru, ini menjadi bentuk penghormatan atas jasanya selama beberapa tahun terakhir. Ia disebut akan fokus dalam aspek pembinaan dan pengawasan pemain muda, termasuk menjembatani komunikasi antara Van Gaal dan para pemain lokal. Kedekatan STY dengan skuad Garuda menjadi alasan utama Erick Thohir tetap mempertahankan sosoknya. Ia dianggap memahami karakter dan psikologi pemain Indonesia lebih baik dari siapapun. Dalam struktur baru ini, Van Gaal akan berfokus pada taktik dan filosofi tim utama, sementara Shin Tae-yong menangani penerapan harian di lapangan dan pembinaan kelompok usia muda. Keduanya akan bekerja berdampingan, sebuah kombinasi yang bisa menjadi perpaduan sempurna antara disiplin Korea dan struktur taktik Belanda. Erick Thohir menyebut proyek ini sebagai bentuk sinergi dua dunia sepak bola, Asia dan Eropa, bekerja sama demi kejayaan Indonesia. PSSI tidak ingin langkah besar ini hanya bersifat sesaat. Erick Thohir dan timnya telah menyiapkan rencana jangka panjang hingga tahun 2030, yang menargetkan Indonesia menjadi kekuatan mapan di Asia. Kontrak Van Gaal dirancang selama 3 tahun pertama, dengan opsi perpanjangan 2 tahun jika target-target tercapai. Beberapa target utama yang sudah ditetapkan antara lain: menjuarai Piala AFF 2026, menembus semifinal Piala Asia 2027, meloloskan timnas U23 ke Olimpiade 2028, membangun akademi sepak bola nasional berstandar Belanda. Dalam struktur kepelatihan yang baru, akan ada kombinasi pelatih asing dan lokal. Pelatih-pelatih muda Indonesia akan dikirim magang ke Ajax dan PSV Eindhoven, sementara analis data dari KNVB akan ditempatkan di Jakarta untuk membantu persiapan teknis dan evaluasi performa pemain. Kabar ini langsung menjadi perbincangan luas di kalangan pemain dan penggemar. Banyak pemain muda menyambut positif kehadiran Van Gaal, yang dikenal gemar memberi kepercayaan kepada talenta muda. Beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner disebut akan menjadi tulang punggung proyek ini. Sementara di media sosial, para supporter menyebut langkah Erick Thohir ini sebagai langkah gila tapi brilian. Banyak yang menilai, inilah momentum emas untuk membawa sepak bola Indonesia naik ke level berikutnya. Beberapa tagar seperti tagar Welcome Van Gaal dan tagar Garuda Reborn langsung menjadi trending di berbagai platform. Van Gaal sendiri, melalui pernyataan tertulis yang dirilis oleh KNVB, mengaku tertarik dengan semangat besar bangsa Indonesia terhadap sepak bola. Ia menilai, dukungan publik yang luar biasa adalah energi tambahan untuk menciptakan sesuatu yang istimewa. Perubahan sistem kompetisi dan akademi. Tidak hanya di level tim nasional, proyek ini juga akan berdampak ke sistem kompetisi domestik. PSSI berencana mengadopsi beberapa model pengembangan pemain muda ala Eropa, termasuk pembentukan liga usia 17, 19, dan 21 tahun dengan regulasi ketat. Van Gaal akan memberikan panduan langsung kepada pelatih lokal di tiap akademi agar filosofi permainan timnas bisa diterapkan secara menyeluruh. Setiap akademi akan diarahkan untuk mengembangkan pemain dengan kemampuan taktis tinggi, bukan hanya mengandalkan kecepatan